Mahkamah Konstitusi memutuskan ketentuan yang mengharuskan legislator untuk mengundurkan diri dari jabatan sejak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Independen Pemilihan sebagai calon kepala daerah. Ketua Hakim Konstitusi Arief Hidayat menegaskan pada Rabu 8 Juli lalu bahwa keputusan itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU atau KIP sebagai calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon wali kota, dan calon wakil wali kota bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini diputuskan oleh Mahkamah yang mengabulkan sebagian permohonan dari uji materi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah. Menanggapi putusan MK ini, anggota DPR RI Syarif Abdullah Al-Qadri langsung melontarkan sejumlah kritik. Menurutnya, keputusan tersebut jelas menghalangi anggota dewan yang memiliki kapasitas untuk maju sebagai gubernur, bupati, dan wali kota pada Pilkada 9 Desember mendatang. Seperti diketahui, MK mengabulkan permohonan uji materi terhadap pasal 7 huruf R Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah. Mahkamah menilai aturan yang membatasi calon kepala daerah yang memiliki hubungan dengan petahana itu telah melanggar konstitusi dan mengandung muatan diskriminasi. Selain itu, MK juga mengubah ketentuan pasal 7 huruf S Undang-Undang Pilkada. Pasal tersebut dianggap telah diskriminatif karena tidak mengharuskan anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk berhenti dari jabatannya, melainkan cukup hanya memberitahukan pencalonannya kepada pimpinan masing-masing. Padahal, penyelenggara negara lain, yakni pegawai negeri sipil, harus mundur dari jabatannya. Itu tema perbincangan kita dalam pingpong kali ini, karena tentunya ini menimbulkan pro dan kontra. Saya langsung saja perkenalkan narasumbernya ya. Ada Pak Masnur Marzuki, pakar hukum tata negara dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta ya, UIM Yogyakarta ya. Selamat malam. Assalamualaikum. Dan kemudian ada Pak Teguh Taufikul Hadi, anggota DPR RI dari Partai Nasdem. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya ke Pak Masnur dulu ya, karena kan sebenarnya Anda sependapat jika dikatakan Undang-Undang Pilkada yang mengatakan bahwa anggota DPR ini pasal 7 ya, yang agar hanya meminta izin kepada pimpinan, tidak harus mengundurkan diri, ini adalah inkonstitusional. Dasarnya apa menurut Anda? Ya, sebetulnya logika berpikirnya adalah ketika Undang-Undang Pilkada itu disusun, ada kewajiban dari PNS mengundurkan diri ketika dia mencalonkan. PNS adalah jabatan publik yang punya konsekuensi, baik ketika dia mau mendaftar pilkada ataupun menjadi anggota DPR atau caleg misalnya, dia harus mundur. Nah, di saat yang bersamaan ketika ada kontestasi pilkada, jabatan kepala daerah adalah jabatan publik, maka logikanya siapapun itu yang memegang jabatan publik, dia harus mundur. Maka terjadi perlakuan yang tidak imbang antara PNS dengan dari legislator gitu loh. Nah, ketidakimbangan positioning ini sesuatu yang dianggap bisa dilihat disimpulkan sebagai diskriminatif gitu. Kenapa PNS wajib mundur sementara di situ dianggap inkonstitusionalnya, ya, begitu ya. Diskriminatif, meskipun gitu. Diskriminatif, meskipun tidak ada pasal undang-undang yang mengatakan seperti itu ya, Bang. Betul. Ya, betul. Baik, saya ke Pak Taufikul Hadi ya. Kalau dilihat dari penjabaran tadi memang seperti ada diskriminasi, kok ini enak di DPR nggak harus mundur gitu ya, PNS harus mundur kalau caleg. Tidak seperti itu. Dalam konteks penyelenggaraan negara. Itu MK itu cara berpikirnya adalah salah total. Dia memperlakukan PNS, TNI adalah dengan legislatif. PNS itu adalah jabatan-jabatan yang ditunjuk. Sedangkan legislator itu adalah yang dipilih oleh masyarakat. Dia berbeda domainnya. Tidak bisa mempersamakan. Karena itu di muka bumi ini, kecuali dua negara, semua negara tidak ada yang meminta legislator itu adalah mengundurkan diri. Di Amerika, di Prancis tidak ada. Kecuali di negara-negara gagal seperti Korea Utara dan kemudian Somalia. Apakah saya ingin tanyakan, MK itu melakukan survei itu terhadap negara tersebut, lantas di sana membawa ke Indonesia?
Tidak ada, karena Tapi itu pertimbangannya karena diskriminasi ini tadi. kan domainnya berbeda. Iya tadi itu ya, karena ini memang melalui pemilihan langsung begitu ya. Pemilihan kita, anggota DPR itu kan dipilih oleh rakyat. Baik. Langsung dia ini adalah posisi ditunjuk. Sebenarnya bukan soal bagaimana jabatan itu diraih. Sebenarnya ketika seorang PNS dengan DPRD atau DPR, bukan konteks how dia menempati posisi itu, tetapi ketika ada langkah politik ingin menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka ada konsekuensi politik yang akan berpengaruh terhadap positioning dia semula. PNS misal, kenapa PNS wajib mundur? Karena netralitas. Ya. Gitu loh. Dilihatnya Dan dari itu situ, bukan dari fair gitu, bukan soal PNS itu dia melamar, dia ikut tes, lolos ya diangkat jadi PNS, disumpah sebagai abdi negara. DPR juga begitu. DPR caranya dia dipilih oleh rakyat. Ketika dia terpilih, dia disumpah juga untuk mengabdi ke negara. Pak Taufikul Hadi ini kan abdi negara dalam konteks legislatif. Ketika dia ingin pindah ke eksekutif, jabatan kepala daerah sebutlah begitu, maka tentu ada konsekuensi. Iya, ini karena kan ya tadi itu konflik of interest ya. Ini karena sudah abdi negara, jangan-jangan menggunakan fasilitas negara juga ini untuk kampanye seperti itu kan. Kalau konflik of interest kan tentu saja tidak ada. Yang ada konflik of interest adalah petahana. Kenapa petahana tidak mengundurkan diri, saya ingin tanyakan. Kalau ini adalah persoalan konflik of interest, justru yang ada konflik of interest itu yang paling besar langsung adalah petahana. Petahana sudah dilarang Tentu begitu. ada sebaca juga undang-undangnya. Iya kan? Sebetulnya kalau incumbent dia wajib mengundurkan diri. Tidak. Mengundurkan diri ketika akan mencalonan, Iya, dia harus sebetulnya. nggak Wajib. boleh dia langsung begitu. Gitu loh. Tidak terjadi. Kita masih ingat pilkada ini DKI ya, Ya Alex minimal Nurdin nonaktif, dia minimal nonaktif. nonaktif kan beda dengan Nonaktif itu kan Ya, artinya kan setelah tidak bisa gagal bisa mengambil. jadi gubernur lagi. Itu kan masalahnya Tidak sama bisa. aja kan. Iya, Nah, konteks sama. itulah ya. Jadi kalau kita konsisten di dalam konteks itu, ya kan? Tentu saja harus kita perlakukan yang sama. Jadi kan tidak ada konsistensi. Penafsirannya adalah penafsiran filosofis yang dilakukan oleh MK. Padahal dia harus menguji. Materi ini adalah bertabrakan tidak dengan konstitusi. Tidak ada yang bertabrakan. Bukan Karena itu menurut saya hasil MK ini sudah benar. Dia kalau memang seperti itu karena dia tidak bertabrakan konstitusi, mau diindahkan boleh, mau tidak, nggak ada masalahnya menurut saya. Ya, Itu kalau menurut karena saya. kalau dilihat ya ini MK tidak beropini dalam hal ini, hanya menguji materi dari konstitusi, tidak berpendapat hukum begitu ya. Tetapi yang menjadi aneh tadi kalau alasannya berpendapat, sebenarnya beropini nih ya, bahwa ini dianggap sebagai diskriminasi begitu kan. Sebenarnya begini, Mbak Rahma, kalau kita baca putusan MK itu dan kita negara ini sudah memberikan mandat kepada MK untuk menafsirkan konstitusi, maka putusan itu harus kita hormati. Itu satu dulu, itu kata kunci banget itu. Saya katakan. Yang kedua, ketika MK diberikan kewenangan konstitusional menafsirkan konstitusi, bukan menafsirkan undang-undang loh, menafsirkan undang-undang dasar. Nah, MK merasa bahwa undang-undang yang dibuat itu bertentangan dengan undang-undang dasar. Nah, kita jangan lupa di judicial review itu MK sebetulnya di putusan ini sifat putusannya sebenarnya disebut dalam bahasa teorinya adalah kondisional konstitusional gitu loh. Jadi pasal ini tidak berlaku sepanjang tidak ditafsirkan ini gitu loh. Jadi pasal yang mengatakan bahwa DPR itu hanya memberikan laporan ke pimpinannya dianggap bertentangan dan tidak berlaku mengikat secara hukum kalau tidak ditafsirkan bahwa dia mengundurkan diri. Itu bunyi putusannya Mahkamah Konstitusi di konteks putus itu. Karena MK menyimpulkan dalam logika hakim Pak Taufikul Hadi sah-sah saja mengatakan MK keliru. Tapi kita harus menghormati putusan 9 Majelis Hakim MK itu ketika mengatakan tidak mundurnya DPRD itu adalah tindakan yang diskriminatif karena di pasal yang lain PNS wajib mengundurkan diri. Tapi ini logika hukumnya juga tidak masuk ya kalau dilihat DPR harus mundur. Tapi tadi itu pejabat negara misalnya gubernur, ya tadi itu saya ambil contoh yang gubernur DKI begitu maju Alex Nurdin begitu dari gubernur Sumatera begitu bisa mengajukan, tidak diharuskan mundur. Nah ini tidak disentuh, yang diharuskan mundur hanya DPR nih, kan berarti diskriminasi. Ya, jadi memang di dalam konteks putusan MK, di banyak putusan kan banyak orang mengkritik ya, termasuk soal ultra petita lah. Sebenarnya kan gugatan ini kan bermula dari persoalan politik dinasti. Dan ada juga PNS yang menggugat, ada sekelompok PNS yang menggugat pasal itu harusnya kami tidak mengundurkan diri. Logika hukum seperti yang disampaikan oleh Pak Taufikul Hadi itu. Tapi MK berpendapat bahwa dinasti diperbolehkan karena itu bertentangan dengan undang-undang. Tidak boleh ada orang dibatasi hak konstitusional untuk mencapai jabatan politik tertentu. Maka
Saya kan jadi saksi ahli di undang itu. Saya katakan memang bertentangan dengan undang-undang dasar. Kalau logikanya begitu, kenapa? Karena seseorang itu dihalangi untuk dipilih, memilih dan dipilih. Itu menurut putusan MK yang sebelumnya, termasuk misalnya aktivis PKI, itu hanya boleh oleh negara membatasi hak politiknya, hanya bersifat individual. Dan harus ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi tidak boleh bersifat kolektif. Nah, ini kan kolektif. Orang misalnya saya ipar Pertahanan tidak boleh ikut, tidak bisa ikut mencalonkan. Kolektif dong gitu. Ya, tapi termasuk kemudian juga dalam soal mundur ini supaya MK menjaga norma pagar konstitusi ini kita itu supaya konsisten dengan undang-undang. Nah, bagi saya kita harus hormati. Kenapa? Di dalam banyak fenomena pilkada, Mbak Rahma. Kalau kita lakukan survei, saya tidak pernah lakukan survei. Banyak pilkada PNS wajib mengundurkan diri, misalnya Sekda, begitu. Tetapi anggota DPR atau DPRD, dia enak saja ketika kalah balik lagi ke posisi itu. Ya. Padahal, maka kita tidak ingin ada orang maju di pilkada itu seperti berjudi, gitu loh. Padahal ini ngurus daerah. Ya itu tadi pertanyaan saya, tapi kenapa hanya DPRD saja ini, DPR dan DPRD Bukan, saja itu ini pun masalah? logikanya salah sekali. Itu di situ sudah menunjukkan tidak ada konsistensinya yang dipersoalkan barusan. Tetapi logika mempersamakan PNS dengan jabatan, bukan jabatan, ini adalah legislator, dia ini adalah anggota legislatif di dalam trias politika. Ya, di dalam konteks trias politika, apalagi adalah kita sedang mendorong demokrasi. Dalam konteks demokrasi, jabatan ini tidak perlu mengundurkan diri. Karena itu hasil pengalaman berdemokrasi negara-negara maju seperti Amerika, anggota legislatif, apakah Senat maupun DPR, kalau ingin menjadi gubernur, tidak perlu dia mengundurkan diri. Karena disitulah kesempatan bagi negara tersebut ingin memperoleh, ini filosofinya, ingin memperoleh politisi dan negarawan yang andal. Karena memang lembaga ini adalah legislatif ini dari awal memang adalah dia memang diperuntukkan Begini, untuk Pak mencari Topi, pada kita nggak bisa politis. kemudian menjadikan apa yang terjadi di misalnya di Amerika begitu sebagai persis sama dengan kita, karena kan kita mengembangkan demokrasi kita sesuai juga dengan karakter masyarakat kita. Jadi saya pikir mungkin MK menyimpulkan ketika melihat fenomena pilkada sebelumnya, ya kan, sampai kepada persoalan-persoalan konstitusional di lapangan, MK menyimpulkan bahwa kenapa PNS wajib mundur sementara DPR ini tidak mundur? Ini kan problematik gitu. Baik, kita harus break dulu. Kita lanjutkan lagi nanti nih ya pemirsa. Pingpong akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kita lanjutkan, saya ke Pak Taufikul Hadi. Anda berkali-kali mengatakan bahwa PNS ini beda dengan legislator karena anggota DPR ini melalui pemilu. Tapi ini apa hubungannya dengan mengundurkan diri ya? Mengingatkan dalam pertarungan pilkada seyogyanya semua calon ini dalam posisi yang sama, begitu, tidak ada yang diistimewakan, sehingga kalau ada yang menjabat sebagai anggota DPR gitu harus mengundurkan diri gitu. Bukankah ada sependapat seperti itu? Kalau di Amerika, kalau jabatan publik yang ditunjuk itu harus mengundurkan diri. Karena itu adalah lembaga-lembaga netral. Dia itu bersumpah di lembaga tersebut sejak awal dia adalah untuk komit, untuk netral. Nah, anggota DPR kan disumpah juga nih. Disumpah. Dia adalah mengabdi kepada negara melalui partai politik. Partai politik itu ada platform. Ada platform yang berbeda. Nasdem berbeda dengan PKS. PKS beda dengan PDIP. Memang sudah awal kita berbeda. Dan kita berjuang menurut perbedaan-perbedaan tersebut. Jadi komit kita kepada negara melalui jalur yang berbeda-beda. Tapi ini apa korelasinya dengan kemudian tidak harus mundur kalau seperti itu? Logikanya. Dia ini dari awal kan sudah dipilih oleh masyarakat. Ini lembaga yang dipilih pemimpinan jabatan-jabatan publik. Jabatan-jabatan politik. Jadi kalau jabatan-jabatan politik yang dipilih itu tidak harus mundur seperti itu, Pak Mas? Nggak, logikanya bukan soal dari mana awal dia bersumber, bukan soal itu. Tadi saya katakan di awal sebenarnya satu, mencegah terjadinya penyalahgunaan posisi kewenangan begitu ya, PNS, anggota DPR gitu. Itu yang pertama. Yang kedua saya katakan untuk menghindari tindakan diskriminatif dalam norma undang-undang. Tidak konsisten juga kan sudah bilang itu petahana tidak mengundurkan diri. Iya, konteksnya kan kita bicara soal PNS dan DPRD loh, Pak. Kan di undang-undang pilkada ini kan dibatasi ya, tapi kan DPRD. harus Nggak bisa. Iya, kalau itu. alasannya diskriminatif berarti tidak boleh ada yang diskriminasi. Konteks itu saya Jadi setuju. saya tidak mengatakan bahwa ini adalah benar, tetapi Cuma kan menunjukkan gini loh. cara berpikir MK itu adalah Begini Pak salah. Taufikul Hadi. Tidak
konsisten ya. Tidak konsisten. Kalau dia mau masuk sebelah sana, itu lompatan salah berpikirnya keliru. Kalau kita katakan PNS itu kan dia daftar sendiri, bukan elected official gitu loh. DPR ini elected official. Pertanyaan sederhana saya adalah, kenapa sih takut banget mengundurkan diri? Kalau memang yakin bakal menang, bagi saya tidak ada masalah. Ini kan konteksnya Ya namanya juga bertarung, ada menang ada enggak dong. Iya, tapi kan persoalannya ada jabatan politik yang akan diraih. Dia sedang menempati jabatan DPRD, sebutlah begitu. Ketika jabatan DPRD itu tidak dia tinggalkan, kemudian nanti dia kalah. Itulah yang saya katakan tadi di awal. Di banyak pilkada ada loh. Nih konteks kasus yang kedua misalnya. Di beberapa pilkada ada disebut dengan calon boneka. Calon boneka yang dimanfaatkan oleh salah satu kandidat untuk memecah konsentrasi suara kompetitornya. Gitu. Nah, ini menurut saya adalah putusan yang positif untuk konteks mencegah terjadinya Jadi calon ini selalu yang all out, yang benar-benar, bukan Iya, calon coba-coba, karena apalagi daerah calon harus boneka rilis dong, begitu wajib kan. mundur gitu loh. Sehingga ini kan lebih seleksi alam lah ya untuk calon-calon yang bertarung di pilkada. Nah, filosofinya tidak seperti itu di dalam politik. Dalam konteks demokrasi. Tidak seperti itu. Ini adalah jabatan politik, garisnya adalah partai politik. Kalau kemudian tiba-tiba TNI, PNS menyeberang ke sana, dia ini ada lex spesialis hukumnya yang mengatur dia. Ada undang-undang tentang TNI, ada undang-undang tentang PNS. Dia itu adalah mengabdi di dalam konteks lex spesialis tersebut. Nah ini baru lagi nih, like spesialis karena. Jadi dia yang mengundang, yang mengatur TNI dan PNS itu adalah ada undang-undang tersendiri, undang-undang TNI, ada undang PNS. Tapi apa hubungannya dengan mengundurkan diri gitu kalau ada undang-undang? Dia kan jabatan ditunjuk. Oh ya, kembali lagi ke situ ya. Jadi makanya saya bilang titik norma yang harus kita perhatikan tuh bukan dari mana dia berasal gitu loh. Bagaimana cara dia menempati jabatan dia sebelum itu. Memang berbeda, itu sudah tidak perlu diperdebatkan. DPR itu dipilih, sementara PNS ini ya dia melamar, dia bukan elected official, dia appointed official. Persoalannya kan supaya mencegah kontestasi demokrasi kita itu betul-betul setiap kandidat itu sudah berpikir nah, kalau apa dilihat visi hasil misinya. akhirnya seperti itu nih Pak Taufil Hadi, bukan masalah dari mana, tetapi untuk mencegah. Tapi jabatan yang dia tuju itu yang paling penting sebetulnya. Jabatan itu kan kita melihat pada hasil akhir. Ya. Negara lain sudah trial and error terhadap hal tersebut. Inilah kemudian orang-orang negara lain itu menjadi lebih baik. Kenapa Amerika tidak perlu mengundurkan diri? Karena dia melihat ini adalah positif. Karena ini adalah jabatan politik, harus melalui jalur politik, tidak boleh menyeberang. PNS itu menyeberang. Dia sudah ditunjuk di situ, dibayar gaji di situ, kemudian menyeberang ke jabatan politik. Kalau ini adalah satu jalur, dia tidak perlu mengundurkan diri. Nah, seperti itu. Ya. Jadi itu sudah sebuah pemahaman yang salah terhadap itu. Kalau kita tidak boleh mengacu kepada negara lain, di mana kita bisa belajar? Ya, jadi gini, karena literatur politik adalah literatur yang telah mendapat kajian Pak Teguh dari Hadi, negara-negara kita harus lain. melihat problem ini dari irisan konstitusionalnya dong. Tidak bisa kemudian kita ambil irisan konstitusi Amerika. Amerika nggak ada mahkamah konstitusinya. Kalau kita hanya mau memakai komparasi paralel, di Amerika Serikat tidak ada MK. Mereka hanya punya Mahkamah Agung yang berfungsi dua, peradilan hukumnya dan peradilan konstitusi. Sementara di negara kita ada peradilan hukum, Mahkamah Agung, ada peradilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi. Kalau kita mau membanding-bandingkan, konteksnya itu. Tetapi yang harus kita bicara, ini kan konteks Indonesia nih, irisannya konstitusional. Kenapa Undang-Undang Pilkada kita mengatakan pengunduran diri PNS dan TNI Polri wajib sifatnya, sementara DPR hanya melaporkan. Konteksnya misalnya begini, di Pilkada, anggota DPR RI ketika dia mau maju di daerahnya, dia hanya bisa saya coba-coba deh, kan begitu Bang Rama. Ada kecurigaan, ada mungkin kesimpulan hipotesa supaya setiap kandidat itu nggak coba-coba, nggak berjudi dengan jabatan politik yang maha penting untuk rakyat di daerah. Itu loh. Kan enak banget dia. Siapa anggota yang mengatakan DPR, berjudi? dia tes berjudi. case aja nih, coba-coba aja. Saya memilih saya nyalon, partai, nggak menang ya sudah balik lagi. Saya kan menjadi- enak betul dong. Sementara Tidak. saya PNS, saya mundur. Tidak. Saya sudah kehilangan jabatan, nggak bisa balik lagi. Tidak gitu. begitu. Karena itu jangan seperti MK memutuskan ini tanpa sebuah survei. Memutuskan ini dengan Ya ramifikasi. tentu kan MK nggak mungkin memutus berdasarkan Iya kan, survei. ramifikasinya banyak sekali. Irisannya tadi saya bilang. Enggak, Pak coba lihat Taufik. keputusannya. Irisannya konstitusi gitu loh. Iya, konstitusinya Tuntas, kan jadi bukan ketika- irisannya survei. Ketika dia ini kita hadapkan dengan konstitusi, dia tidak bertabrakan dengan konstitusi. Apanya yang bertabrakan? Itu kan Kalau kita mengadakan bertabrakan karena konflik of interest,
Kenapa petahana tidak mengundurkan diri? Bukan, logika MK bukan soal konflik of interest sesungguhnya. Di Tadi saya dalam katakan hukum tadi, itu kita kan- tidak bisa. Itu semata-mata karena alasan-alasan hukum saja. Betul. Baik. Karena ini adalah persoalan kita bernegara. Betul. Karena itu adalah hakim MK itu adalah mereka yang memiliki cakrawala Baik. yang luas. Baik. Negarawan ya. Iya, kita Kalau harus tidak, break dia dulu. tidak paham apapun. Kita lanjutkan lagi nanti nih pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Bimbang segera kembali. Lanjutkan saya ke Pak Mas Nur lagi ya. Anda mengatakan tadi agar tidak ada yang coba-coba lah. Jadi diharuskan mundur anggota DPR ini. Tetapi ini apakah tidak disayangkan ya? Justru seperti tampak semakin menghalangi atau mempersulit seseorang untuk maju dalam pilkada. Padahal kita kan membutuhkan calon sebaik-baiknya untuk mendapatkan yang terbaik. Justru saya berpendapat sebaliknya, Mbak Rama, karena ketika seseorang itu ingin mendapati atau menempati jabatan politik tertentu, tentu dia sudah punya kalkulasi politik dong. Dia tidak boleh coba-coba. Sehingga logikanya persiapan matang itu ya termasuk salah satu dia harus rela melepaskan jabatan itu. Bukan setelah jabatan itu dapat, tapi ketika jabatan itu dia hendak dapatkan. Persoalan menang atau kalah adalah bagaimana keseriusan dia menyiapkan visi misinya, finansialnya, political supportnya. Tapi kan yang menang kasih cuma satu ya. Iya pasti, tapi kan konteksnya begini nih. Jadi itu namanya adalah sebuah keputusan parsial, tidak keputusan hukum itu. Itu karena apa? Masuk dalam euforia sekarang ini. Barangkali saya memang harus melihat ini adalah suatu pelajaran bagi DPR. Kenapa masyarakat seperti itu? Tapi sebetulnya MK jangan ikut di dalam euforia seperti tersebut. Lantas melihat bahwa apapun itu adalah langkah DPR seperti itu, langkah buruk. Kan anggota DPR itu hanya sekarang, besok dipilih lagi yang lain. Tapi institusi itu adalah akan terus berjalan untuk negara ini. Sekarang belum baik, ya akan menjadi lebih baik. Karena itu tidak boleh kemudian sebuah sikap, sebuah keputusan, sebuah undang-undang, sikapnya parsial. Ini adalah sangat parsial. Parsial gimana maksud Anda, Pak? Dia berlaku adalah melihat dalam situasi kekinian saja. Jadi kalau dianggap itulah sikap DPR, seperti sekarang ada orang yang mencibir, maka dianggap kalau tidak mengundurkan diri itu tidak adil. Itu adalah tidak. Kenapa? DPR itu adalah sebuah lembaga yang mempersiapkan adalah politisi dan negarawan. Itu adalah DPR, karena ini adalah jabatan untuk itu. Tetapi kalau memang PNS, justru itu sebenarnya, dari situ kata kuncinya tuh Pak. Ketika saya mencalonkan diri jadi anggota DPR, saya akan mengaduin untuk rakyat dong. Ngapain lagi ke kepala daerah? Kalau you mau mengabdikan diri saya jadi ini memilih DPR gitu. itu adalah bukan coba-coba. Betul, oke. Saya ini adalah sebagai pilihan. Oke. Langkah saya berikut adalah jabatan-jabatan politik berikutnya. Tapi kan sudah disumpah 5 tahun begitu kan? Iya, itu Itu adalah ada kuncinya, jabatan Pak, politik, betul. tidak 5 tahun. Loh, Kalau satu misalnya jabatan, saya Pak. dipilih lagi oleh rakyat jabatan lain politik lain, ya tidak apa-apa. Misalnya saya sekarang ini tiba-tiba menjadi seorang Menteri gitu ya. menteri. Bapak kan wajib Itu mundur. bukan sebuah Itu kan jabatan yang diberi, Pak. Bukan jabatan yang dikejar, berbeda. Itu adalah jadi jabatan. misalnya nih, Pak Jokowi ngangkat Nah, Pak Teguh karena Adi jadi itulah- menteri. Ya, memang wajib mundur. Karena itulah- Tapi kan itu jabatan yang diberi. Ini enggak, jabatan yang dikejar. Padahal inilah beliau pemaham- ini DPR ini DPRD, Nah, itulah DPD, ini, Pak. dia dipilih Pak untuk Nur. mengabdi ke rakyat loh. Paham itu apa yang disebut dengan jabatan-jabatan politik. Betul, betul. Kalau orang sarjana hukum, pengamat hukum tidak paham terminologi politik tersebut, itulah kacau. Inilah kacau sekarang ini. Karena sarjana hukum yang kemudian berada di MK sekarang, dia tidak paham. Enggak Apa bisa. itu adalah jabatan-jabatan Kan politik. yang pilih hakim agungnya kan DPR juga, berarti kan DPR-nya salah pilih berarti kalau Bisa kesimpulannya salah. begitu. Bisa Dia salah nggak pilih. bisa begitu, Pak. Tetapi Ketika kan mereka kita karena harus itu- hormati nih, hakim konstitusi itu negarawan, mereka terpilih dari 3 sumbu kekuasaan itu, 3 dari DPR, 3 dari Presiden, 3 dari Mahkamah Agung. Mereka negarawan, putusannya harus kita hormati. Tidak boleh kemudian ukurannya tidak seperti mereka itu. mengikuti tren. Negarawan itu bukan serta-merta harus kita lekatkan kepada dia sebagai negarawan karena dia sudah di sana. Ya sepanjang toga itu Tetapi mereka adalah- pasang, ya mereka negarawan. dong. Negarawan itu adalah sebuah sikap moral. Betul, betul. Dia pemahaman dia terhadap segala sesuatu. Iya kan? Kalau Ya. dia ini adalah lemah sekali, ya tidak bersikap negarawan. Kalau seperti sekarang ini keputusannya adalah bukan keputusan negarawan. Itu adalah keputusan politik. Nah, Karena ini terikut begini loh. serta Dari logika dengan berpikir sejumlah sederhana saja, Pak. Sebetulnya pelarangan mewajibkan mundur ini dari logika sederhana saja. PNS ini kan dia disumpah nih, mengabdi untuk negara. Dia kan jabatan ada ditunjuk. tugas. Iya betul, dia bukan Dia ditunjuk. bukan Oke, ditunjuk. saya sepakat.
DPR elected official namanya. Nah, Kalau dia ketua elected, DPR dia adalah elected official. Toh dia dipilih. Persoalannya bukan itu, tetapi sejauh mana. Enggak, di dalam politik itulah substansinya. Iya Pak, tapi persoalannya apakah akan jauh lebih baik ketika dia akan mengejar jabatan eksekutif? Gitu, Pengalaman negara maju, dia harus maksimal. pengalaman sehingga harus negara maju mengundurkan diri. adalah yang lebih baik adalah Baik. tidak mengundurkan diri. Itu adalah pengalaman yang telah terjadi di negara-negara lain. Tidak, di Yang beberapa jalan negara yang wajib mengambil juga ganti kok mundur Pak. Kayak di Afrika Selatan mundur wajib. Tidak. Tidak semuanya, tidak semua negara. Negara Afrika Selatan adalah negara parlementer, ya kan? Tapi kembali lagi, saya Tidak. mencoba untuk menyambung-nyambungkan bahwa kalau legislasi atau anggota DPR ini dipilih secara demokratis ya. Karena ketika rakyat memilih, misalnya memilih Pak Taufik Hadi, memilih Untuk 5 tahun dong, untuk nggak 5 mungkin. tahun begitu ya. Nah, jika kemudian gara-gara mau running untuk gubernur atau lainnya harus mundur dan ternyata kalah begitu ya. Jadi tidak bisa melanjutkan masa tugasnya kan? Itu Ini tidak- konsekuensi politik karena dia sudah memilih. nah, ini kan disumpah merugikan konstituennya, pemilihnya begitu. Betul, makanya ketika dia disumpah mengabdi, ketika dia kampanye caleg itu saya akan Itu logika, bekerja itu untuk Bapak Ibu. Berarti nggak boleh calon dong dia, karena udah disumpah. Berarti anggota DPR tidak boleh. Karena itu jangan beranjak mencalon. dari persoalan seperti Betul, itu. di situ logikanya. Karena Tidak ada jabatannya di logika jabatan- yang ini mana? kepala daerah loh, dia Logika harus yang menyusun mana? APBD, dia Enggak. harus menyusun visi-misi Logika yang mana? itu? kedaerahan. Saya ingin tanyakan logika yang mana. Jangan kita berlogika di sini. Gini. Logika yang tidak jelas. Gini, Pak. Harus paham logika politik dengan logika hukum. MK mengatakan di konteks Iya. putusan ini Heeh. tafsir terhadap hanya sekedar memberitahukan, kan analogi MK itu sebetulnya ke jabatan TNI, Polri dan PNS. Maka kata MK ini norma ini bersifat unconditional constitutional gitu loh, konstitusional tidak bersyarat. Maka pasal ini kata MK ini kemudian menjadi inherent, tidak sesuai dengan pasal tentang kewajiban TNI, Polri, dan PNS mengundurkan diri. Padahal jabatan dikejar itu sama, kepala daerah. Silakan gitu. Pak Taufik Hadi. Nah, disitulah menyetarakan. Bukan, MK tidak menyamakan DPR dengan PNS dan Menyetarakan. Polri. Keputusannya itu adalah menyetarakan. Bukan, Pak. Karena Kalau- dia mengatakan kalau Bapak baca adil. putusannya, MK tidak pernah menyatakan sama antara Keputusannya DPR, itu tapi adalah perlakuan yang sama. alasannya adalah menyamakan. Padahalnya ada lembaga legislatif. Tidak. Keliru kalau MK tidak Kalau pernah tidak- menyamakan DPR Kalau tidak dengan TNI menyamakan, Polri. kenapa dia mengatakan Tapi- bahwa PNS ini adalah harus mengundurkan ini? yang Nah, keliru. komparasinya Pak Taufik PNS Hadi harus namanya pahami, MK ingin mengatakan konstitusi kita ini sebagai kitab bernegara. Iya. Tidak boleh ada norma yang bertentangan dengan ini. Paham Ketika dia kita Anda mengatur itu dalam tentang trias politika. paham, Nah, kalau itu adalah tentu saja berbeda. betul. Jadi perlakuan bukan soal memersamakan DPR dengan ini, bukan. Tapi MK ingin mengatakan Kalau harus ada paham dia perlakuan ini, yang sama tentu saja itu antara berbeda. orang yang ingin mencalonkan Baik. terlepas dari TNI, Polri atau Kita harus PNS. break gitu dulu, loh. kita lanjutkan lagi pemirsa Pimpo akan segera kembali. Kita lanjutkan, saya ke Pak Taufikul Hadi. Jika kemudian Anda mengatakan benar-benar tidak tepat lah ini keputusan Mahkamah Konstitusi, padahal keputusan Mahkamah Konstitusi ini bersifat final mengikat, nah ini lantas apa yang harus dilakukan oleh DPR? Kami menghormati. Tetapi tentu saja kami akan sebagai anggota DPR harus berpikir sesuatu yang lebih baik bagi bangsa dan negara dan untuk masa depan negara ini. Jadi kita tidak boleh berhenti sampai di situ. Sejumlah orang, berapa anggota MK, pimpinan MK berapa? 7 orang. Lantas itu menjadi final. Kemudian 9 orang itu kemudian menjadi final dan itu adalah bisa-bisa menyandera masa depan Indonesia ini. Karena itu kita di DPR harus mencari norma hukum yang lain agar adalah untuk memperbaiki semua hal tersebut. Nah ini memang keputusan Mahkamah Konstitusi ini benar-benar final. Nah padahal kalau ada ya namanya kemungkinan salah pasti ada ya, atau tidak tepat, ini tidak ada kemungkinan untuk memperbaiki ya. Iya, kan dia punya ranah yang berbeda sama DPR itu kan disebut dengan pemerintah disebut dengan positif legislator. Dia melahirkan norma. Sementara Mahkamah Konstitusi dalam konteks judicial review dia disebut sebagai negatif legislator. Dia hanya menidakkan, membatalkan, menidakkan gitu kan, menidakkan undang norma gitu. Nah, konteks ini tentu kita harus hormati seperti Pak Taufik bilang tadi, menghormati putusan MK ini final dan mengikat. Tinggal DPR menindaklanjuti hasil norma yang sudah putusan MK yang sudah dibuat. Nah kalau itu. tidak setuju nih bagaimana nih? Nah, itu yang problem. Pertanyaannya, saya pikir ini yang menjadi PR kita hari ini.
selama ini dalam riset saya banyak putusan Mahkamah Konstitusi itu yang harusnya ditindaklanjuti dalam bentuk revisi undang-undang tidak lakukan. Misalnya di putusan undang-undang migas misalnya. Sampai sekarang PR itu. Padahal MK sudah banyak batalkan pasal-pasalnya. Itu satu. Yang kedua misalnya contoh paling terdekat Undang-Undang MD3 yang dibuat oleh DPD. Ketika MK membatalkan beberapa norma dalam Undang-Undang MD3 itu, DPR antipati tuh. Ketika bikin Undang-Undang MD3 yang baru, yang undang-undang yang sekarang, DPR acuh tak acuh saja dengan putusan MK itu. Maka saya ingin mengatakan hipotesanya, Republik ini hari ini sedang kehilangan wasit gitu loh. Kita tidak punya wasit yang akan nyeprit, itu putusan MK tidak ditindaklanjuti loh itu, gitu. Putusan-putusan MK yang sering ditindaklanjuti adalah keputusan yang self eksekutorial gitu loh, yang berlaku sendiri. Misalnya seperti dulu ketika MK membatalkan pasal dalam undang-undang pemilu kita yang mengatakan memilih itu harus dengan KTP dan kartu pemilih gitu. MK kemudian membatalkan norma itu, dia langsung berlaku tanpa harus diubah undang-undangnya. Tetapi ketika ada putusan yang bersifat harus ditindaklanjuti dalam bentuk revisi undang-undang, di sini PR kita. DPR seringkali dalam riset saya di Mahkamah Konstitusi, DPR dan pemerintah banyak abai ketika ada putusan MK. Nah, dalam konteks ini sebetulnya PR-nya berikutnya kita harus sempurnakan undang-undang pilkada kita, pasal-pasal. Nah, di kesaksian ahli saya di MK waktu itu saya sampaikan ke Mahkamah Konstitusi, kita harus akui majelis bahwa undang-undang pilkada ini dibuat dalam waktu yang terburu-buru. Sesuatu yang terbuat dalam terburu-buru semangatnya bisa salah. Termasuk politik dinasti itu. Akhirnya apa? Terabas semua. Masa itu yang digugatan saya itu, bagaimana mungkin IPAR yang tidak punya hubungan hukum dengan petahana dilarang untuk mencalonkan diri? Itu loh salah satu. Maka saya katakan undang-undang sebuah undang-undang ini juga kritik buat Pak Taufik Hadi dan teman-teman. Ketika menyusun undang-undang itu, ya susunlah undang-undang itu dengan teliti supaya tidak digugat di Mahkamah Konstitusi gitu. Baik, kita harus break dulu ya. Kita lanjutkan lagi nanti pemirsa. Kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kita lanjutkan, saya ke Pak Mas Nur dulu ini sebelum ke Pak Taufik Hadi. Jika Anda mengatakan tadi bahwa Mahkamah Konstitusi ini dalam hal ini hanya menguji konstitusi, begitu, jika kemudian dinyatakan ini inkonstitusional, dibatalkan, tapi kan pembuat undang-undang bisa saja terus menciptakan undang-undang lagi yang serupa-serupa itu. Ibarat kayak KPI itu misalnya program dilarang, empat mata aja ditambahin bukan 4 mata seperti itu. Nah, jadi bisa seperti itu nggak, apa tidak Pak Taufik Hadi ini bisa kemudian mengeluarkan undang-undang yang serupa lagi begitu? Itu yang saya katakan tadi bahwa kita hari ini punya problem di situ karena MK hanya boleh menegatifkan. Walaupun di beberapa kasus MK melakukan lompatan. Di beberapa kasus MK itu tidak hanya negatif legislator loh, dia juga positif legislator. Dia bikin norma. Termasuk konteks ini. Di konteks di Undang-Undang Pilkada yang soal wajib mengundurkan diri itu, MK sudah membuat norma itu sesungguhnya. Tidak hanya. Jadi dia tidak hanya membatalkan norma, dia sudah melahirkan norma. Normanya apa? Wajib mundur ente gitu loh. DPRD wajib, DPR, DPD, DPRD wajib mundur. Itu norma yang dibuat MK. Secara teoritis. Meskipun itu hanya membatalkan yang tidak wajib mundur gitu. Bukan, jadi dia keputusannya menganjurkan mundur seperti betul, itu. Iya, jadi dia melahirkan norma. Jadi secara teoritis sepintas MK itu sudah out of context. Karena tugas MK dalam judicial review hanya menegatifkan norma, dia negatif legislator. Membatalkan undang-undang saja. Tidak boleh melahirkan norma. Tetapi mengeluarkan undang-undang baru betul, lagi. Norma baru. Nah, cuma di dalam alasan argumentasi Mahkamah Konstitusi di banyak kasus MK mengatakan begini, dalam koridor mengawal konstitusi gitu, supaya konstitusi tidak disalahgunakan, tidak disalah tafsirkan, maka inilah norma yang benar. Itu maka saya katakan putusan undang-undang ini bersifat unconditional konstitusional. Namanya inkonstitusional bersyarat begitu. Jadi inkonstitusional syaratnya ini. Jadi dia pasal tentang wajib memberitahukan itu tidak berlaku sepanjang tidak ditafsirkan ini. Paham nggak konteksnya? Harusnya kan konteksnya pasal ini bertentangan dengan undang-undang dasar sehingga tidak melakukan berkekuatan hukum. Nah, di dalam konteks undang-undang pilkada yang digugat ini, MK mengatakan norma ini tidak berlaku dan bertentangan dengan konstitusi, yang benar yang ini. Dia ciptakan norma. Supaya apa? Konteksnya kami harus kawal konstitusi karena konstitusi. Jadi itu tidak melampaui kewenangannya, tapi tetap hanya masalah mengawal konstitusi. Betul. Ini, walaupun secara teoritis debatable. Jadi judulnya seperti itu ya. Silakan ini Pak Taufik Hadi. Jadi karena itu di dalam sebuah di dalam alasan awal filosofi adalah MK kita itu adalah kalau ini adalah MK ini adalah dia ini adalah fakta, dia adalah fakta hukum, ya kan, yang memang harus hadir
semua negara itu harus ada Mahkamah Konstitusi. Walaupun tidak disebut MK, tetapi harus ada fungsi-fungsi seperti itu. Nah, di negara manapun ada seperti ini. Tetapi kalau misalnya kurang awas, itu adalah sesuatu yang bukan wewenang dia akan ambil aja. Misalnya di negara seperti Turki itu PT parliamentary threshold itu dari 3% tiba-tiba menjadi 10%. Karena itu hanya ada 2 partai yang lolos ke parlemen. Ya kan? Kalau di Indonesia yakin saya itu adalah akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Dan kemudian mahkamah itu akan menyambutnya. Padahal itu tidak boleh diuji. Tidak ada persoalan, itu adalah dengan konstitusi. Itu adalah persoalan politik semata-mata. Nah, saya melihat hakim konstitusi itu dia tidak paham kadang-kadang. Ini adalah domain politik, ini adalah domain hukum. Nah, ini kan harus kita perbaiki menurut saya. Tugas DPR itu adalah harus membuat undang-undang yang lebih baik. Bukan persoalan itu adalah sekedar untuk menghadapi MK, tidak. Tetapi adalah untuk masa depan bangsa Indonesia. Bukan untuk saya. Saya cuma barangkali ini 4 tahun lagi kalau saya panjang umur. Kalau nggak nyalon. Ya kan? Tetapi Pak Mas Nur ini kan menjadi anggota DPR, ya akan datang barangkali anaknya dan sebagainya. Ya kan? Ini kan kita harus mendudukan ini secara proporsional di dalam konteks demokrasi dan politik. Tidak bisa seperti ini. Karena itu adalah nanti kita tentu saja akan pilih itu adalah hakim-hakim MK itu adalah yang benar-benar itu adalah ideal sebagai negarawan. Bukan kemudian hakim-hakim entah dari mana saja. Ini malah DPR-nya dipretelin. Ya nanti kita akan, itu yang mungkin nanti akan kita lihat secara baik. Ini artinya DPR akan mengeluarkan lagi undang-undang yang... Di dalam konteks saya belum melihat kemudian itu harus mengcounter hal tersebut. Tetapi kita di DPR itu sudah wajib membuat undang-undang yang lebih baik untuk masa depan Indonesia. Tapi pilkada ke depan ini akan mengundurkan diri atau tidak menurut Anda nih? Kalau saya kan tidak mencalonkan diri, jadi teman-teman yang mencalonkan diri menurut Anda harus mengindahkan keputusan ini atau kan sanksinya kalau saya mengatakan, ya kan, karena ini adalah landasan filosofisnya tidak benar, itu adalah merugikan demokrasi. Kalau mengundurkan diri boleh, kalau tidak mengundurkan diri pun nggak apa-apa. Kalau saya mengatakan seperti jadi akan seperti ini. Silakan Pak Master. Kalau kita bicara masa depan demokrasi kan tentu perspektifnya banyak kan, bisa perspektif filosofis, perspektif yuridis, normatif, sosiologis dan lain sebagainya. Konteksnya kan sesungguhnya adalah kita sudah punya wasit konstitusi, namanya MK, begitu. Kita punya DPR. Nah, kita harus juga kawal demokrasi lokal kita ke depan supaya setiap pilkada tahapan yang mulai dari pencalonan, toh wajib mundurnya itu kan bukan ketika hanya mendeklarasikan saya akan maju loh di kabupaten itu, dia tidak mundur kok. Wajib mundurnya oleh MK itu adalah ketika dia sudah ditetapkan sebagai calon oleh KPU. Meskipun tidak tertulis seperti itu juga kan? Enggak, kalau kan PNS tadinya wajib mundur. Kalau dia hendak maju saja dia wajib mundur, mencari partainya sudah wajib mundur. Sekarang oleh MK tidak mundur, mundurnya dihitung ketika dia sudah ditetapkan sebagai calon. Diperlakukan sama. Ya. DPR juga begitu, ketika sudah ditetapkan sebagai calon, nah, DPRD, DPD, dia wajib mundur. Nah, itulah saya sebutkan. Nanti memang DPR harus... Konteksnya begini, Pak. Yang harus saya koreksi dari apa, mungkin saya pengen klarifikasi dari Pak Tulade tadi. Dalam konteks ketika MK melakukan tugas judicial review, dia tidak melihat ini domain politik, ini domain hukum, tidak. Yang dia lihat adalah ini di hadapan dia ada pemohon yang menguji undang-undang, lalu MK akan iriskan itu dengan bunyi norma konstitusi. Ya kalau menurut hakim MK yang 9 itu, toh mereka punya hak kok. Mereka 9 orang ini silahkan mereka berdebat di situ secara filosofis, yuridis, sosiologis, memperhatikan segala aspek, tetapi domainnya tidak kemudian, oh ini wilayah politik kita tidak ikut campur, tidak. Dalam konteks judicial review, sepanjang undang-undang yang diajukan, ya dia harus terima, tidak boleh. Baik, yang terakhir ini silakan closing statement Pak Taufikul Hadi. Nah, kita ini adalah membutuhkan sebuah politik, ya kan? Karena kita komit kepada demokrasi, maka jalan demokrasi yang akan kita tempuh. Jalan demokrasi itu ada normanya. Kepastian hukum itu harus ada. Karena itu adalah setiap kita itu harus berkontribusi menjadi lebih baik bagi demokrasi. Maka setiap lembaga-lembaga yang terlibat untuk memperbaiki politik Indonesia harus memahami bukan hanya aspek-aspek
politik saja. Kalau dia orang politik, dia harus paham hukum. Kalau dia hukum harus memahami semua aspek. Agar kemudian masa depan Indonesia itu adalah ketika diputuskan itu bukan hanya melalui satu aspek saja hukum. Kalau itu yang terjadi, maka akan berantakan. Nah, apalagi kemudian itu adalah sebuah institusi yang sangat menentukan masa depan demokrasi dan politik Indonesia. Baik, silakan ini. Kalau saya ingin mengatakan ketika kita punya PR besar untuk memperbaiki kualitas demokrasi kita, apalagi dalam konteks pilkada, maka cara-cara apapun harus kita lakukan, termasuk membenahi regulasi mulai dari pencalonan, kampanye sampai hari H, sampai perhitungan, sampai dia sengketa. Kita harus susun semua norma itu secara baik. Nah, dalam konteks isu yang kita bahas hari ini, menurut saya MK sudah melakukan sesuatu yang dalam koridor kewenangannya, yang pertama. Yang kedua, MK sudah berhasil menurut saya untuk memastikan bahwa pilkada itu dilakukan seserius mungkin oleh penyelenggaranya dan oleh pesertanya. Sehingga ketika peserta itu dari manapun sumbernya dan jabatannya, dia harus diperlakukan sama. Tidak boleh ada satupun warga negara yang dilakukan secara diskriminatif, terlepas dia mau PNS, TNI, Polri atau anggota DPR. Situ kata kuncinya. Sehingga kita menginginkan kualitas pilkada itu betul-betul inherent dengan keinginan kita memperbaiki demokrasi, supaya tidak ada yang asal-asalan calon boneka dan sebagainya. Baik, terima kasih nih Pak Mas Nur. Terima kasih juga Pak Taufikul Hadi. Pemirsa, demikian perbincangan kita dalam Pimpong. Saya Rahma Sarita, selamat malam, sampai jumpa.